Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk saudaraku semua. Saudaraku masih bersama Hobi Mas DJ dan tentu saja masih seputaran GERD anxiety. Karena saya sangat paham apa yang dirasakan, saya juga merasakan apa yang dirasakan itu sekitar 3 tahun yang lalu. Dan saya ingin berbagi tips untuk Anda supaya Anda juga ikut sembuh. Oke, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dan pastikan Anda sudah menekan tombol merahnya untuk supaya berkembang channel ini dan saya lebih semangat untuk membuat video tentang GERD. Oke, saudaraku, saya ingin berbagi cerita masalah ketika saya menderita GERD ini dari 3 tahun yang lalu. Setelah saya tahu ilmunya dan kegiatan saya dari bangun pagi sampai saya tidur lagi ketika malam hari. Apa-apa saja yang saya lakukan sehingga bisa sembuh seperti ini, saya akan berbagi di video ini. Jangan di-skip, jangan dicepat-cepatin, disimak dengan baik dari awal sampai selesai. Oke, saudaraku, pertama saya dulu ketika bangun tidur, itu harus sudah ada sarapan. Nah, jadi kita bangun tidur, langsung minum air putih 1 gelas, langsung sarapan. Nah, sarapannya pun yang kira-kira makanan yang memang enak di lambung. Ya, seperti mungkin nasi putih aja sama telur rebus. Enggak apa-apa. Demi kesembuhan, ya kita jangan istilahnya terlena sama makanan-makanan, penasaran sama makanan-makanan yang lain dulu, jangan. Lebih baik kita terapi dengan sepenuh hati supaya bisa sembuh, karena harus semangat sembuh. Kalau sudah tidak semangat sembuh, sudah tidak mau makan lagi, itu sudah susah, maka penyakit lain pun ikut muncul nanti. Setelah sarapan, saya berjemur sebentar, jadi mencari matahari hanya sebentar karena di pagi hari, dan itu posisi juga badan masih sakit semua, masih panas, kepala masih sering pusing. Nah, setelah itu saya istirahat. Mungkin paling banyak kegiatan saya adalah mendengarkan mentor. Jadi saya buka YouTube, saya pelajari, saya simak baik-baik dari awal sampai akhir. Saya ingin sembuh. Kalau saya sembuh, saya bisa cari nafkah untuk anak istri. Pikir saya seperti itu dulu. Nah, makanya saudaraku semua harus juga cari tahu motivasi apa yang membuat Anda harus sembuh. Dan harus sembuh, jangan sampai menyerah. Terus ketika siang. Nah, anxiety ini ketika kita setelah makan kan perut penuh nih rasanya, begah. Itu jalan. Saya dulu setelah makan, setelah sarapan saya jalan. Nah, itu juga masih nggak enak perutnya, masih begah, masih apa ya, suaranya itu kayaknya kayak gembrujuk-gembrujuk ya, nggak enak lah pokoknya. Setelah agak enakan sebentar saja, nggak lama langsung pedih lagi. Terasa laparnya, tapi laparnya itu aneh, kayak lapar tapi sakit perutnya. Jadi makan lagi siang. Setelah makan siang, saya tidur. Setelah tidur, sore. Nah, sore itu mulai karena saya banyak juga bertanya sama teman yang sudah sembuh. Jadi, apa sih tips yang paling jitu ini? Nah, yaitu jalan, terutama sore. Jadi persiapan untuk jalan, nah ini saudaraku ya. Video-video sebelumnya kan belum saya bahas ini apa-apa yang perlu dipersiapkan kalau mau jalan sore. Yang pertama, pakai jaket. Nah, jangan sampai kita keluar rumah terus merasa dingin karena angin sore itu dingin. Oh, jangan, pakai jaket, nggak apa-apa. Terus bawa minum air putih. Nah, sama bawa makanan. Makanan ini yang kira-kira nyaman di lambung. Nah, apa roti, apa telur. Kalau saya dulu telur rebus. Untuk telurnya saudaraku, kalau sore atau malam itu yang dimakan putihnya saja. Jadi kuningnya saya dulu tidak makan karena takut, namanya masih ada luka kalau kita terlalu mungkin banyak protein. Orang normal saja kalau kebanyakan telur bisa bisulan menurut saya gitu. Makanya saya dulu hanya putihnya saja yang saya makan. Kuningnya saya taruh, saya tidak makan kuningnya. Jadi pagi ya sarapan telur rebus, siang itu sayurnya sayur apa kalau bahasa Jawa itu sayur bening, sayur bayam. Dikasih air aja terus dikasih bawang merah, bawang putih, kasih garam dimasak itu sayur bening namanya. Itu enak di lambung, nyaman. Tapi itu kan hanya 1 bulan saudaraku. Hal seperti itu saya lakukan hanya 1 bulan karena
Kalau kita terus-terusan kekurangan nutrisi tanpa kita terlalu memantang apa-apain, oh jangan ini, kurus, cepat betul kurusnya. Malah nggak baik nanti. Jadi sore saya makan telur rebus lagi. Saya bawa jalan-jalan, telur rebus 2 atau 3, saya kantongin, saya jalan sore. Nah, sudah banyak keringat, mungkin mungkin ya agak tersengal-sengal, agak keliying-keliying, kadang berkunang-kunang, biasa, memang seperti itu. Nah, nanti lama-lama sudah dapat seminggu saja, rasakan perbedaannya. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas. Anda eh, cari tahu apa sih sekarang sensasi-sensasi. Terus Anda mulai jalan sore. Seminggu kemudian Anda periksa lagi sensasi apa yang berkurang. Nah, kalau Anda sering jalan, terutama sore terkena matahari, itu bagi yang sering kembungnya cepat hilang, cepat sendawa, cepat buang angin. Anda yang merasa keling-kelingannya pun tidak separah sebelum Anda sering rutin jalan. Memang beda, saudaraku. Perhatikan aja. Terus ketika jalan sudah keringetan sampai rumah lagi, saya mengeringkan dulu keringat sambil merebus air. Nah, jadi air nanti untuk mandi. Setelah badan saya hangatkan dengan berjemur dan jalan, saya tidak mau dingin lagi. Nah, oleh karena itu saya mandi pakai air hangat. Ada kalau mandi pakai air hangat terus itu kalau 9 sampai 10 bulan itu kalau nggak salah, saudaraku. Pokoknya hampir-hampir 1 tahun lah. Jadi mandi itu nggak pernah pakai air dingin, pakai air hangat terus. Karena memang tujuan saya untuk menstabilkan asam lambung saya. Saya pengen cepat sembuh. Nah, dan alhasil saya sudah rutin seperti itu. Saya sudah lupa, saudaraku, lama-lama. Gimana sih sembuh itu caranya gimana? Lupa saya. Saya sampai sudah tidak memikirkan ingin sembuh lagi. Tapi pada waktu itulah ketika bosan ingin sembuh, saya sembuh. Memang aneh tau penyakitnya. Karena apa? Berharap sembuh. Oh, terus pengen tapi nggak sembuh-sembuh. Ketika sudah bosan tidak berharap lagi sembuh, lah kok sembuh? Memang seperti itu. Karena apa? Memang lama. Lambung itu dia tidak mudah untuk rusak, tapi juga tidak mudah untuk diperbaiki. Jadi sama-sama lama. Mau sakit dia lama, setelah sakit mau sembuh juga dia lama. Makanya prosesnya harus konsisten dan sabar. Nah, jika yang sudah berkeluarga, setelkan video seperti ini, dengarkan kepada pasangan Anda supaya dia juga paham. Karena apa? Orang kena asam lambung ini sebetulnya kalau orang normal melihatnya itu tidak terlihat kalau sakit, tapi padahal sakit. Nah, itu perlu diingat, saudara. Itu sedikit tips. Terus ketika setelah mandi sore, saya makan lagi. Nah, jadi jangan putus asa, jangan nggak semangat makan, harus makan. Dan juga saya jangka selang dari makan siang sama makan malam ini juga saya banyak mengonsumsi makanan yang kira-kira memang baik untuk lambung, seperti apel, seperti apa ya, getuk, cenil, makanan-makanan yang memang tidak mengandung minyak dan memang bernutrisi lah, itu saya makan. Karena untuk memenuhi nutrisi di badan ini supaya tidak terlalu drop. Nah, terus ketika malam, nah ini yang perlu saudaraku semua perhatikan ya. Jadi apa-apa yang kita siapkan sore ini adalah bekal untuk pagi. Nah, kalau sore ini kita sudah salah set, pagi kita pasti nggak enak lagi badannya. Jadi malam itu jangan lagi begadang. Yang biasa begadang jangan begadang. Mungkin kalau yang kerja, mungkin yang sip-sipan atau sip malam, ya monggo. Karena memang bekerja juga itu kan untuk kebutuhan kita. Tapi kalau yang enggak ya, saya rasa nggak usah, nggak apa-apa lah, jangan begadang. Terus kita istirahat malam itu sambil mendengarkan lagi video apa yang siang tadi saya putar. Saya ulangi lagi malam itu sambil mau tidur. Karena apa? Ketika saya mendengarkan video-video seperti ini, hati saya tenang, saya nyaman. Karena sepertinya memang mentor itu tahu apa sih yang saya rasakan itu. Nah, cuman asam lambung tapi kok banyak sekali sensasinya. Beribu-ribu sensasi. Ya memang seperti itu. Tapi
Tapi ketika mendengarkan video-video seperti ini kok tenang, damai. Ah, berarti banyak kawannya kita sakit ini, nggak cuma sendiri. Dan banyak juga yang sudah sembuh total. Video sebelumnya juga saya membuat video dengan seorang kakak saya juga, dia terkena diabetes dan terkena asam lambung, bisa sembuh total. Apalagi saudaraku semua yang hanya asam lambung saja tanpa diabetes. Jadi persiapan untuk malam. Nah, ketika tidur saya dulu sudah saya bilang saudaraku ya, boleh mengonsumsi obat penurun asam lambung kalau kepepet. Karena saya dulu juga masih terlalu sakit, masih nemen nggak enaknya. Jadi saya minum 1 butir penurun asam lambung itu saya minum biasanya 4 sampai 5 hari sekali. Jadi seminggu itu ya pokoknya sekitar seminggu sekali lah. Hanya untuk mempercepat saja. Pikir saya kan, karena asam lambung ini biar nggak naik lagi, saya minum 1 butir. Nah, lama-lama paling selang 3 minggu sampai 1 bulan saya tidak mengonsumsi lagi. Cukup hanya mungkin 1 bulan pertama atau 3 minggu pertama. Setelah itu sudah tidak mengonsumsi obat lagi. Terus mau tidurnya, nah ini perhatikan. Mau tidurnya kita itu pertama tadi jangan begadang. Kita jangan sampai merasa lapar. Jangan pula merasa terlalu kenyang. Ingat, terlalu kenyang. Tapi harus kenyang. Jangan merasa terlalu kenyang. Kalau hanya kenyang saja, bagus. Nggak apa-apa. Jangan takut, nanti kalau makan sebelum tidur nanti takut kena diabetes ini apa itu. Jangan. Pencernaan kita lain sama orang normal. Perut kita masih bermasalah. Kita masih perlu banyak nutrisi. Semakin sering makan pun nggak apa-apa. Karena yang memang kena asam lambung ini, asam lambungnya produksinya itu lebih banyak. Jadi makanan itu lebih cepat istilahnya terproses. Makanya cepat pedih, bentar-bentar pedih. Lapar sedikit pedih. Ya memang seperti itu. Jadi makan. Saya dulu makanya memang bukan pantangan, tetap saya jaga. Ingat, 1 bulan pertama. Jangan keterusan, nanti kurus. Saya makan, sudah makan, saya jalan-jalan sebentar lagi, saya ambil handphone lagi, saya buka YouTube lagi, saya dengarkan mentor lagi. Apa yang tadi yang saya dengarkan, malam ini saya ulangi. Setelah saya sambil istirahat, kira-kira sudah ngantuk betul, baru saya tidur. Pagi ya seperti itu lagi. Terus kegiatan itu saya lakukan yang rutin betul sampai memang sembuh. Jadi jangan takut keluar rumah, terus cari keringat, cari tahu kekurangan Anda itu di mana. Nah, ngapa sih kok nggak sembuh-sembuh? Ya karena apa? Mungkin kurang ilmunya, kurang paham. Ada video bagus seperti ini untuk kesembuhan Anda sendiri aja dicepet-cepetin. Ya nggak paham, susah sembuhnya. Dengarkan saja, pahami betul. Kalau nggak tahu, tanya di kolom komentar. Kalau saya tahu, insya Allah saya jawab. Dengan memang berdasarkan apa yang saya tahu dan berdasarkan pengalaman. Bukan menghayal atau mengarang, bukan. Saya tidak mau berbagi ilmu yang tidak pasti, yang saya belum tahu, terus saya bagian nggak mau saya aku. Untuk membuat video seperti ini, jadi kalau saya belum sembuh total, saya tidak berani. Jadi kalau sekarang saya jalan-jalan sore seperti ini, bawanya sudah kopi, nggak apa-apa, sudah sehat, sudah makan gorengan, udah pakai cabai mentah nggak apa-apa. Saudaraku jangan penasaran, nanti gampang minum kopi, makan sambel, terus mau minum-minum es. Nanti itu kalau udah sembuh mau habis berapapun nggak masalah. Tapi kalau belum sembuh ini jangan. Boleh tapi sedikit-sedikit saja, hanya untuk mengurangi rasa penasaran nggak apa-apa. Takutnya apa? Ketika Anda salah makan, positif badannya nanti nggak enak lagi, nyeri-nyeri lagi, pedih lagi. Kalau seperti itu terus kapan sembuhnya? Nah, kira-kira kan gitu. Oke, saudaraku, mungkin saya cukupkan sekian untuk di next video. Ditunggu saja, mudah-mudahan juga nanti saya konsep supaya lebih bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jika ada salah kata atau tidak pas, saya mohon maaf karena itu memang
murni dari saya pribadi dan kepada Yang Kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya dan itu bermanfaat untuk Anda, itu datanya dari Yang Kuasa memang untuk Anda. Mudah-mudahan Anda terbantu dan segera sembuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.